Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari Putri Anissa, Hani Aulia, dan Deliana Fitri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian Sihabul Mal dan Mudorib dalam akad mudorobah. Selanjutnya, akad mudorobah adalah sebuah akad kerjasama usaha di mana antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dan di sini ada rukun mudorobah. Rukun mudorobah itu ada 3. Yang pertama ada sihabul mal dan mudorib. Sihabul mal berarti bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi. Sedangkan mudorib ialah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Yang kedua ada makud alaih, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad, terdiri dari usaha atau jenis pekerjaan, modal, dan keuntungan. Dan yang terakhir ada ijab dan kobul, yaitu serah terima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Anissa. Sebab permasalahan yang terjadi. Terdapat 2 sebab permasalahan yang biasanya muncul dalam akad mudharabah, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial dilihat dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, pemodalan yang tidak cukup. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan mudharabah Qirad menjelaskan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deliana. Selanjutnya adalah bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama bisa melalui penyelesaian sengketa litigasi, yang artinya penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Dan penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Di sini ada negosiasi, yaitu proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Lalu ada mediasi, yaitu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah konsiliasi. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, di mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Dan yang keempat ada arbitrase. Di sini para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai arbiter dan hukum yang diterapkan. Arbitrase hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, di mana putusan dimaksud bersifat final dan banding serta merupakan win-loss solution.
Itulah dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Hani. Baik, kesimpulan dari materi yang dapat kelompok kami jelaskan yaitu penyelesaian sengketa di dalam akad mudharabah. Ada dua cara untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama, dan yang kedua yaitu penyelesaian sengketa non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.